Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bertemu berkumpul pada pagi hari ini dalam kegiatan perkuliahan identifikasi perencanaan wilayah. Yang kami hormati Bapak Insinyur Dr. Totok Sevenik Munanto MP, Bapak Sukadi SSTM SI, dan juga Ibu Dr. Siti Nurlela SPD MSc selaku dosen mata kuliah identifikasi perencanaan wilayah. Dan tak lupa rekan-rekan seperjuangan yang kami banggakan. Baik teman-teman yang saya hormati, izinkan kami dari kelompok 7 identifikasi perencanaan wilayah kelas 2 penyuluhan pertanian berkelanjutan B yang akan mempresentasikan tentang menganalisis komoditas unggulan wilayah. Sebelum itu, izinkan saya selaku pembawa acara atau moderator untuk memperkenalkan dulu anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Mas Atorik Javanowafta sebagai presentator. Yang kedua ada Mas Graneska Maxwell Sebayang sebagai presentator. Yang ketiga ada saya Resiwatur Rahman sebagai moderator. Yang keempat ada Mas Royan Hidayat sebagai presentator. Dan yang terakhir ada Mas Tejo Agung Ramadhan sebagai presentator. Baik, untuk menyingkat waktu, saya persilahkan kepada presentator 1, Mas Ator Divanofta, yang akan mempresentasikan tentang pengertian komoditas unggulan dan juga kriteria komoditas unggulan. Kepada Mas Torik, waktu dan jaringan saya persilahkan. Terima kasih Mas Reza sebagai moderator atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian komoditas unggulan. Komoditas unggulan adalah komoditas andalan yang memiliki potensi strategis untuk dikembangkan di suatu wilayah. Yang penetapannya ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, baik secara teknis maupun sosial ekonomi dan kelembagaan. Kemudian selanjutnya, kriteria komoditas unggulan. Yang pertama adalah mempunyai daya saing yang tinggi di pasaran. Yang kedua, sektor unggulan mempunyai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang ketiga, memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang potensial dan tinggi dan dapat dikembangkan. Kemudian yang keempat, secara ekonomi menguntungkan dan bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan dan kemampuan sumber daya manusia. Yang kelima, sektor mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi. Dan yang keenam adalah layak didukung oleh modal bantuan ataupun kredit. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Mas Atorik selaku presentator 1. Selanjutnya saya persilakan kepada presentator 2 yaitu Mas Ganeska Maxwell Sebayang yang akan mempresentasikan tentang langkah-langkah yang dapat mendorong kemajuan sektor unggulan dan juga komoditas unggulan di Indonesia. Kepada Mas Ganeska, waktu dan jaringan saya persilakan. 3. Beberapa langkah yang dapat mendorong kemajuan sektor unggulan. Yang pertama, perkembangan jaringan transportasi dan komunikasi. Yang kedua, perkembangan pendapatan dan penerimaan daerah. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Dan yang keempat, adanya pengembangan prasarana ekonomi sosial. Komoditas unggulan wilayah negara Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementan terus meningkatkan akselerasi ekspor ke negara lain. Dari sekian banyak yang diproduksi akan menjadi andalan komoditas ekspor Indonesia. 4 diantaranya berada di posisi teratas produk pertanian yang diminati pasar internasional. Yang pertama, karet. Yang kedua, kelapa sawit. Dan yang ketiga, kakao. Dan yang keempat, yaitu kopi. Sekian, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Mas Ganeska selaku presentator 2. Selanjutnya saya persilakan kepada presentator 3 yaitu Mas Royan Hidayat yang akan mempresentasikan tentang komoditas unggulan di Jawa Timur dan juga Kalimantan Selatan. Kepada Mas Royan, waktu dan jaringan saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Jadi di sini saya akan menyebutkan tentang komoditas tanaman unggulan yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Yaitu ada 4 komoditas pertanian asal Jawa Timur yang melesat tajam pada periode Januari sampai Maret 2020. Yang pertama yaitu minyak sawit. Kemudian yang kedua kopi, kemudian yang ketiga sarang burung walet, yang keempat susu dan olahannya. Untuk selanjutnya
komoditas unggulan yang berada di wilayah Kalimantan Selatan. 1. Padi. Kalimantan Selatan merupakan salah satu lumbung padi nasional dan menjadi penghasil padi nomor 1 di Pulau Kalimantan. Kemudian yang kedua ada jagung. Kalimantan Selatan juga merupakan penghasil jagung terbesar kedua setelah Kalimantan Barat. Kemudian yang ketiga ada jeruk siam. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Mas Royan Hidayat selaku presentator 3. Selanjutnya saya persilakan kepada presentator 4 yaitu Mas Tejo Agung Ramadhan yang akan mempresentasikan tentang komoditas unggulan di Kota Palu dan juga Sumatera Barat. Kepada Mas Tejo, waktu dan jaringan saya persilakan. Kota Palu, Sulawesi Tengah. Beberapa komoditas unggulan di Kota Palu. Pertama, pertanian. Pangan yang layak untuk dipertimbangkan sebagai komoditas unggulan adalah padi dan jagung. Kedua, tanaman hortikultura yang layak dipertimbangkan menjadi komoditas unggulan adalah bawang merah, anggur, dan mangga. Sumatera Barat. Selain komoditas padi, komoditas lainnya juga menjadi komoditas unggulan di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Yang pertama, Kabupaten Mentawai, unggul di komoditas ubi jalar dan ubi kayu. 2. Kabupaten Pesisir Selatan, unggul di komoditas jagung dan kacang hijau. 3. Kabupaten Pasaman Barat, unggul di komoditas jagung, kacang hijau, dan kacang tanah. 4. Komoditas sawah lunta, unggul di komoditas kacang hijau, kedelai, dan ubi kayu. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami presentasikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa untuk menambah wawasan bagi teman-teman semua. Kami minta maaf apabila dalam penjelasan kali ini banyak kekurangan, ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.